Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Sekarang saya akan membahas preview Timnas Indonesia versus Timnas Curaçao di pertandingan FIFA Matchday. Dan pertandingan ini pertama kalinya bagi Timnas Indonesia menghadapi Timnas Curaçao. Sebelumnya Timnas Indonesia belum pernah menghadapi Timnas Curaçao. Dan secara peringkat, Timnas Curaçao jauh di atas Timnas Indonesia. Sekarang mereka berada di peringkat ke-84. Sementara untuk Timnas Indonesia sekarang berada di peringkat ke-155. Memang sangat jauh sekali. Tetapi untuk para pemain Timnas Indonesia jangan takut menghadapi Timnas Curaçao. Di pertandingan sebelumnya, sebelum menghadapi Timnas Curaçao di 3 pertandingan, Timnas Indonesia mengalami 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Yang pertama, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Kuwait dengan skor 2-1. Dan di pertandingan kedua, Timnas Indonesia harus menerima kekalahan dari Timnas Yordania dengan skor 1-0. Dan di pertandingan terakhir, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Nepal dengan skor 7-0. Sementara untuk Timnas Curaçao di 3 pertandingan sebelumnya sebelum menghadapi Timnas Indonesia, mereka mengalami 2 kekalahan dan 1 kemenangan. Pertama menghadapi Honduras, mereka kalah dengan skor 1-0. Dan di pertandingan kedua mereka menang dengan skor 2-1 juga menghadapi Honduras. Dan di pertandingan terakhir mereka kalah dengan skor 4-0 menghadapi Kanada. Secara permainan dari Timnas Curaçao, mereka lebih mengandalkan bola-bola atas, bola-bola crossing, dan tendangan jarak jauh. Dan itu wajib diwaspadai oleh para pemain Timnas Indonesia. Kalau bisa, para pemain Timnas Indonesia harus bisa menutup pergerakan dari para pemain Timnas Curaçao sehingga tidak bisa membuat peluang berbahaya. Dan kelebihan dari mereka yaitu dari segi postur tubuh dari para pemain Timnas Curaçao sangat tinggi-tinggi sekali. Terus ada pemain Timnas Curaçao yang posturnya sangat tinggi yaitu Rangelo Jangga, posturnya 192. Dan itu wajib diwaspadai oleh para pemain Timnas Indonesia. Pemain andalan dari Timnas Curaçao namanya yaitu Leandro Bacuna, dan itu juga wajib diwaspadai oleh para pemain Timnas Indonesia. Bukan hanya mereka berdua yang wajib diwaspadai oleh para pemain Timnas Indonesia. Semua harus diwaspadai, jangan berikan ruang bagi mereka, jangan biarkan mereka menguasai ball possession kalau menurut saya. Dan Timnas Indonesia harus bisa memanfaatkan kelebihan dari mereka, yaitu mereka kalau dari segi kecepatan Timnas Indonesia lebih unggul daripada Timnas Curaçao, dan itu wajib dimanfaatkan oleh para pemain Timnas Indonesia. Para pemain Timnas Indonesia banyak sekali yang mempunyai kecepatan, yaitu ada Witan, ada Egy, ada Asnawi juga, terus ada Sadil Ramdhani, dan masih banyak lagi, dan itu wajib dimanfaatkan oleh para pemain Timnas Indonesia. Formasi dari Timnas Indonesia pada pertandingan kali ini, kemungkinan Timnas Indonesia akan menggunakan formasi 3-4-3. Seperti biasa, Coach Shin biasanya menggunakan formasi 3-4-3. Dan pemain yang akan dimainkan kemungkinan di posisi menjaga gawang ada Nadeo. Terus di posisi 3 bek tengah ada Elkan Bagot di kiri, di tengah ada Rizky Ridho, dan di kanan ada Fakhrudin. Terus di posisi bek sayap Pratama Arhan akan di posisi bek kiri. Terus di bek kanan kemungkinan Asnawi tidak bisa dimainkan karena kondisinya belum fit 100%. Kemungkinan yang akan dimainkan antara Koko Ari atau Rahmat Irianto ya. Kedua pemain ini kemungkinan akan menggantikan Asnawi. Terus di posisi gelandang yang akan dimainkan yaitu Ricky Kambuaya akan berduet dengan Mark Klok. Sementara di posisi penyerang ini saya juga bingung siapa yang akan dimainkan. Kemungkinan yang akan dimainkan yaitu ada Sadil, Witan, dan di posisi target man ada Dimas Derajat. Terus ada pemain baru dari para pemain Timnas Indonesia seperti Yakob, terus Sananta, ini juga pemain baru dari Timnas Indonesia. Sananta ini pemain berbakat dari PSM Makassar, posisinya adalah penyerang.
dan ada Ferrari di posisi back tengah. Terus mudah-mudahan timnas Indonesia pada pertandingan kali ini bisa meraih hasil terbaik. Kalau imbang ini kalau menurut saya sudah bagus untuk timnas Indonesia, apalagi menang. Tetapi saya sebagai fan timnas Indonesia juga pengennya menang. Tapi juga kalau imbang juga nggak apa-apa, kalah juga nggak apa-apa. Yang penting timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan untuk timnas Kurakau. Dan mudah-mudahan timnas Indonesia berhasil meraih hasil terbaik. Dan saya akhiri perjumpaan kali ini. Kalau ada salah-salah kata dari saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.